Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam mata pelajaran ekonomi. Setelah pada video sebelumnya kita belajar tentang pembangunan ekonomi, maka pada video kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan, dan pembangunan ekonomi. Nah, kita perlu mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi untuk mengetahui bagaimana perkembangan produksi real suatu negara. Tumbuh itu berkembang. Pertumbuhan real yang mencapai 100% mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat telah menjadi 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Namun dalam pertumbuhan ini kita tidak memperhatikan tentang distribusi dari pertumbuhan yang terjadi di masyarakat. Kemudian pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari besarnya persentase pertumbuhan ekonomi secara tahunan, year on year, dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah ukuran atau suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi, ukuran kuantitatif, angka demi angka yang menggambarkan perkembangan sebuah perekonomian yang diperhitungkan atau dihitung dari tahun ke tahun. Nah, pertumbuhan ekonomi dalam bentuk persentase, misalnya pada tahun 2007, pertumbuhan ekonomi di Indonesia 6%. Perekonomian Indonesia, PDB untuk tahun 2007 meningkat sebesar 6% jika dibanding dengan PDB atau pendapatan nasional di tahun 2006. Nah, pertumbuhan ekonomi adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan tadi. Nah, bagaimana cara menghitung yang 6% tadi? Maka yang 6% tadi kita hitung dengan rumus sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi di tahun T adalah PDB atau pendapatan nasional di tahun T dikurangi dengan PDB atau pendapatan nasional di tahun T minus 1 dibagi dengan PDB tahun T minus 1 kali 100%. Maka kita akan mendapatkan laju atau tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang mana dalam teori-teori tadi mengedepankan atau mempunyai ciri pendekatan yang berbeda-beda. Secara garis besar terbagi menjadi 3 teori, yaitu teori ekonomi historis, teori ekonomi klasik, dan teori ekonomi neoklasik. Di dalam teori ekonomi historis, diantaranya tokohnya adalah Friedrich List, di mana Friedrich List ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu berdasar pada teknik produksi. Jadi bagaimana teknik produksi itu terus berkembang yang digambarkan oleh Friedrich List itu seperti tangga. Kemudian Karl Bucher yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berdasar hubungan produsen dengan konsumen dari tahap rumah tangga tertutup sampai dengan tahap rumah tangga dunia. Kemudian ada Walt Whitman Rostow yang menyatakan bahwa masyarakat tradisional sampai dengan prasyarat lepas landas, perekonomian yang matang sampai dengan konsumsi tinggi. Itu adalah tahapan-tahapan di mana terjadi pertumbuhan ekonomi dari masyarakat tradisional sampai dengan masyarakat konsumsi tinggi. Kemudian teori pertumbuhan ekonomi klasik diantaranya disampaikan oleh Adam Smith, di mana Adam Smith mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mencapai pertumbuhan yang maksimum apabila negara tadi menggunakan sistem ekonomi liberal, sehingga akan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang maksimum. Sementara David Ricardo dan Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan bahan makanan itu laksana deret hitung, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara pertumbuhan penduduk itu laksana deret ukur, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Kemudian teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Tokohnya diantaranya adalah Robert Solow yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika ada pertumbuhan output. Nah, pertumbuhan output tadi terjadi jika faktor modal dan tenaga kerja dikombinasikan sehingga mencapai pertumbuhan output yang maksimal. Sementara faktor produksi yang lain, yaitu 2 diantaranya, yaitu alam dan entrepreneur, dianggap konstan. Kemudian Joseph Schumpeter mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi apabila ada inovasi pengusaha.
Sepanjang pengusaha mau terus berinovasi, maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Sementara Harold dan Domar mengatakan bahwa perlunya pembentukan modal sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap. Artinya bahwa modal yang terus dipupuk semakin besar itu akan menjadi sebuah prasyarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang semakin mantap. Dan anak-anakku, ada beberapa konsep pertumbuhan ekonomi. Perbedaannya adalah kalau pembangunan ekonomi itu tingkat pendapatan per kapitanya terus mengalami peningkatan dan terdistribusi secara merata. Sementara dalam pertumbuhan ekonomi itu nilai pendapatan nasional mengalami peningkatan, namun belum tentu tingkat pendapatan per kapita itu mengalami peningkatan. Nah, faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah tanah dan kekayaan alam, kemudian ada jumlah dan mutu penduduk serta tenaga kerja, barang-barang modal dan tingkat teknologi, serta sistem sosial dan sikap masyarakat. Anak-anakku, demikian sekilas tentang materi pertumbuhan ekonomi. Apabila kalian ingin memahami lebih lanjut, silahkan mencari referensi yang relevan atau bisa membaca buku paket kalian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.